Selamat pagi, siang, sore, malam. Di sini kami dari kelompok dengan tema algoritma Messages 5 akan mempresentasikan hasil kerja tugas rancang kami. Sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu ada saya, Mika Kurniawan Burbaning Tias dengan NIM 67 dari 20109. Kemudian ada Felix Benedikta Mangunsong dengan NIM 67 dari 2019-056. Ada Davido Bagas Prakosa dengan NIM 67 2019-060. Ada Teresia Andika Dewi dengan NIM 67 2019-066. Dan ada Albertus Bima Krisnawan dengan NIM 67 2020-095. Nah, yang pertama di sini kami akan menjelaskan mengenai pengertian kriptografi. Kriptografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu berasal dari kata kriptos yang berarti tersembunyi, rahasia, dan grafein yang berarti tulisan. Sehingga kata kriptografi dapat diartikan sebagai fase tulisan tersembunyi. Kemudian ada pengertian menurut para ahli. Yang pertama menurut Manes, Orscott, dan juga Fenton pada tahun 1996. Kriptografi merupakan sebuah studi teknik matematika yang berkaitan dengan aspek keamanan informasi seperti kerahasiaan, autentifikasi entitas seperti autentikasi keaslian data, dan integritas data. Kriptografi tidak hanya penyediaan keamanan informasi saja, tetapi juga sebuah himpunan teknik-teknik. Kemudian menurut Opliger pada tahun 2005, kriptografi bisa diartikan sebagai sebuah proses untuk melindungi data dalam artian yang luas. Dan selanjutnya ada pengertian kriptografi menurut Talbot dan juga Wells pada tahun 2006. Kriptografi merupakan sebuah teknik rahasia dalam penulisan dengan menggunakan karakter khusus dan menggunakan huruf dan karakter di luar bentuk aslinya ataupun dengan metode-metode lain yang hanya bisa dipahami pihak-pihak yang memproses kunci. Nah, dari beberapa pengertian kriptografi di atas, kami menyimpulkan bahwa kriptografi adalah teknik untuk menyembunyikan dan mengamankan pesan, baik berupa teks, gambar, video, maupun audio menggunakan sebuah algoritma. Nah, di dalam kriptografi terdapat beberapa kriptosistem, yaitu ada plain text, ciphertext, dan juga key. Plain text adalah pesan asli yang dapat dibaca, kemudian ciphertext adalah pesan asli yang telah dikodekan, dan key adalah kunci yang digunakan untuk mengubah plain text menjadi ciphertext dan juga sebaliknya. Nah, di dalam kriptografi terdapat proses yang dinamakan proses enkripsi dan deskripsi. Deskripsi merupakan proses mengubah plain text menjadi ciphertext menggunakan kunci. Sedangkan enkripsi adalah proses mengubah ciphertext menjadi plain text. Kemudian ada pengertian Messages 5. Nah, Messages 5 atau MD5 merupakan salah satu jenis cryptographical security untuk proses pembuatan suatu sidik jari atau fingerprint, atau kerap juga disebut digits untuk sebuah naskah. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Albertus Bima. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dari MD5. Yang pertama yaitu, kelebihan dari MD5 lebih mudah untuk membandingkan dan menyimpan hash yang lebih kecil daripada menyimpan teks panjang variabel besar. Yang kedua, kata sandi disimpan dalam format 128 bit. Lalu yang ketiga, dapat memeriksa korupsi file sebelum dan sesudah transmisi. Lalu, yang terakhir, message digest dapat dengan mudah dibuat dari pesan asli menggunakan MD5.
Lalu selanjutnya kekurangan dari MD5. Yang pertama, bukan enkripsi sesungguhnya. Nah, sebagai gambaran, seringkali orang menganggap MD5 sebagai enkripsi. Memang MD5 dipakai dalam kriptografi, namun MD5 bukan algoritma enkripsi. Enkripsi yang sesungguhnya yaitu mengubah plain text menjadi ciphertext yang ukurannya berbanding lurus dengan ukuran file aslinya. Hal ini untuk MD5 bisa melakukan enkripsi, tapi tidak bisa melakukan dekripsi. Lalu yang kedua, tabrakan atau collision. Collision dalam bahasa Indonesia artinya tubrukan atau bisa juga disebut tabrakan. Sedangkan MD5 adalah suatu fungsi hash kriptografik yang digunakan secara luas dengan hash value 128 bit. MD5 ini telah dimanfaatkan pada bermacam-macam aplikasi keamanan. Selain itu, juga digunakan secara umum untuk melakukan pengujian integritas sebuah file. Lalu yang terakhir, Rainbow Table. Rainbow Table atau tabel pelangi adalah daftar semua kemungkinan permutasi plain text dari kata sandi terenkripsi khusus untuk algoritma hash yang diberikan. Setelah penyerang mendapatkan akses ke basis data sandi sistem, cracker kata sandi membandingkan daftar hash potential tabel hash yang telah dikompil. Tabel pelangi mengakibatkan kemungkinan plain text dengan masing-masing hash yang kemudian dapat dieksploitasi oleh penyerang untuk mengakses jaringan sebagai pengguna yang diautentikasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya adalah cara kerja dari MD5. Message Digest 5 atau MD5 merupakan sebuah fungsi hash satu arah yang dibuat oleh Ron Rivest. MD5 juga perbaikan dari MD4 setelah MD4 ditemukan kolisinya. Algoritma MD5 menerima masukan berupa pesan dengan ukuran sembarang dan menghasilkan message digest yang panjangnya 128 bit. Berikut di bawah ini adalah gambaran umum dari MD5. Nah, di sini akan saya jelaskan langkah pembuatan message digest. Langkah yang pertama yaitu penambahan bit-bit pengganjal atau padding bits. Pesan ditambah dengan sejumlah bit pengganjal padding bits sedemikian sehingga panjang pesan dalam satuan bit kongruen dengan 448 mod 512. Panjang bit pengganjal adalah antara 1 sampai 512. Bit-bit pengganjal terdiri dari sebuah bit 1 diikuti dengan sisanya bit 0. Contoh, K sama dengan 3200 bit, kemudian 32.000 bit tadi ditambahkan dengan 192 bit, sehingga menghasilkan 32.192, kemudian dimoduluskan dengan 512, sehingga hasilnya 448. Nah, untuk langkah yang kedua yaitu penambahan nilai panjang pesan semula. Pesan yang sebelumnya telah diberi bit-bit pengganjal, selanjutnya ditambah lagi dengan 64 bit yang menyatakan panjang pesan semula. Contoh, K dengan 32.000 bit diubah menjadi biner, nilainya seperti yang tertampil di layar, di share screen, yaitu nilai 1, 1, 1, 1, 0, 1, dan 0 sampai 0 yang terakhir. Nah, jika K lebih dari 2 pangkat 64, maka yang diambil adalah K modulus 2 pangkat 64. Kemudian setelah ditambah dengan 64 bit, panjang pesan sekarang sudah menjadi kelipatan 512 bit. Kemudian langkah yang ketiga, inisialisasi dari penyangga atau buffer message digest. MD5 membutuhkan 4 buah penyangga atau buffer yang masing-masing panjangnya 32 bit. Total panjang penyangga adalah 4 kali 32 sama dengan 128 bit. Keempat penyangga ini akan menampung hasil antara dan hasil akhir. Keempat penyangga ini diberi nama A besar, B besar, C besar, dan D besar. Setiap penyangga diinisialisasi dengan nilai-nilai dalam notasi hexadesimal sebagai berikut.
Untuk buffer A dengan nilai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Untuk penyangga B, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Penyangga C, F, E, D, C, B, A, 9, 8. Dan penyangga yang terakhir yaitu penyangga D besar, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Dan untuk langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya Rafido Bagas dari NIM 67 2019-60. Di sini saya akan menjelaskan langkah keempat, melanjutkan dari langkah yang dijelaskan oleh Kak Tere. Jadi yang keempat ini adalah merupakan pengolahan pesan dalam blok berukuran 512 bit. Jadi dalam skema bisa dilihat dalam setiap blok diberi nama Y, di mana ada Y0, Y1, YK sampai Y min 1. Dan di dalam setiap blok itu terdapat proses yang dinamakan HMD5, jadi yang memiliki luaran 128. Setiap blok memiliki proses HMD5 dan terdapat buffer yang dijelaskan tadi, bernama buffernya itu ABCD yang masuk ke dalam proses HMD5. Kemudian pada HMD5 yang proses terakhir di YL-1 itu memiliki luaran atau menghasilkan luaran yang disebut dengan message digest sebesar luaran 128 bit. Next. Oke, yang terus selanjutnya adalah lanjutan. Setiap blok 512 bit diproses bersama dengan penyangga MD5 menjadi keluaran 128 bit. Dan ini disebut proses HMD5. Seperti yang dilihat di skema. Sebut itu adalah proses dari HMD5. Next. Kemudian pada gambar di samping bisa dilihat di YK-nya menyatakan blok 512 bit ke key. MDK adalah nilai message digest 128 bit dari proses HM5 ke key pada awal proses MD4 berisi nilai inisialisasi penyangga MD. Next. Kemudian proses HMD5 terdiri dari 4 buah putaran. Yang pertama itu proses putaran melakukan operasi dasar MD5 sebanyak 16 kali. Kemudian operasi dasar melibatkan fungsi F, fungsi G, fungsi H, dan fungsi I. Kemudian setiap operasi dasar memakai sebuah elemen T. Jadi dalam setiap putaran memakai 16 elemen tabel T. Next. Oke, terus kemudian ini dari rumus yang saya jelaskan tadi, ABCD adalah 4 buah peubah penyangga 32 bit dari buffernya ABCD. Kemudian yang G merupakan salah satu fungsi dari FGHI. Kemudian CLS S merupakan circular left shift sebanyak S bit. Kemudian X array K kelompok 32 bit ke K dari blok 512. Bit message ke key nilai K sama dengan 0 sampai 15. Kemudian T array I atau adalah elemen tabel T ke I sebanyak 32 bit dan plus adalah operasi sejumlah dalam modulo 2 angka 32. Next. Oke, selanjutnya adalah tabel fungsi dasar dari MD5. Bisa dilihat dari tabel tersebut, dari setiap fungsinya memiliki notasi. Untuk yang fungsi F memiliki notasi F, B, C, D. Dan yang G, B, C, D, dan seterusnya. Kemudian ada yang G, B, C, D memiliki operator logika BNC or not B, ND, dan seterusnya. Terdapat juga pada yang F, fungsi H maksud saya, di bagian G, B, C, D-nya yaitu operator logikanya B XOR C, XOR D, dan seterusnya. Selanjutnya, next. Oke, kemudian saya akan menjelaskan di sini, karena ada 16
kali operasi dasar, maka setiap kali selesai satu operasi dasar, penyangga-penyangga itu digeser ke kanan secara sirkuler. Dengan bisa dilihat di skema ini, dari A yang di atas melakukan operasi, kemudian berpindah ke B, dan seterusnya B ke C, dan kemudian yang D kembali ke A. Kemudian dapat dilihat dari program di mana D-nya akan disimpan ke fungsi temp atau variabel temp, kemudian dari C-nya berpindah ke D, kemudian B berpindah ke C, A berpindah ke B, dan temp berpindah ke A. Next. Oke, ini adalah nilai tabel T-nya, di mana terdapat T-array dari 1 sampai 64. Kita bisa lihat tabel tersebut. Oke, next. Jadi misalkan notasi ABCS, KSI, di mana ABC itu merupakan nilai penyangga dari ABC, ABCD maksud saya dari buffernya tadi, kemudian K-nya itu merupakan indeks ke 32 bit dari blok pesan, kemudian yang S itu merupakan pergeseran ke kiri secara sirkuler. Kemudian yang I merupakan indeks elemen tabel T. Jadi menyatakan operasi seperti yang di bawah itu di layar share screen-nya. Kemudian maka operasi dasar pada masing-masing putaran dapat ditabulasikan seperti pada slide selanjutnya. Oke, untuk yang langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Felix Benedikta. Silakan. Oke, terima kasih Mas Bagas. Oke, saya akan menjelaskan tentang putaran 1. Pada putaran pertama ada 16 kali operasi dasar dengan G. Ada F, B, C, D. Pada operasi dasar pertama ada A, B, C, D sama dengan D, A, B, C. Lalu naik K dari X-nya adalah 0. Lalu perpindahan ke kiri secara sekuler adalah sejauh 7 bit yang S itu. Dan pakai elemen I yaitu ke 1. Selanjutnya penyangga ini digeser ke kanan secara sekuler. Jadi A digeser ke B, lalu digeser ke C, lalu digeser ke D. Dan lalu digeser lagi ke A. Dan pada operasi dasar kedua ini, mengambil elemen X1 dan pergeseran sejauh 12 bit, dan elemen T yang dipakai adalah 2. Oke, next. Nah, lalu pada putaran kedua, hampir sama kayak putaran yang pertama, sama ya kayak yang tadi ada KSI yang ada nilainya ini sampai 16. Ini sama sampai putaran keempat. Langsung next aja. Terus next. Next. Nah, setelah putaran keempat, nilai dari A, B, C, dan D ditambah ke A besar, B besar, dan C, D. Atau ditambahkan nilai dari buffer semula yang MDQ, lalu hasilnya adalah 128 bit. Selanjutnya, algoritma memproses untuk blok data berikutnya, yaitu Y, Q plus 1, sampai blok yang terakhir, yaitu Y, L min 1. Lalu, keluaran akhir dari algoritma MD5 ini adalah isi dari penyangga A, B, C, D, ini disambung dengan A 32 bit, dan seterusnya, dan jumlah panjangnya adalah 128 bit ini, hasil dari pesan tadi. Oke, next. Nah, lalu contoh message direct berapa pesan yang dihasilkan oleh MD5.
Contohnya ada halo. Halo ini message disek-nya message disek itu. Itu ada 5, 7, F dan seterusnya. Terus ada contoh lagi, halo apa kabar teman? Terus minta nilai ininya, disek-nya di 290. Terus next. Bukan disek ya. Ini baru disek. Ini contoh message disek. Ini contohnya pada bulan Oktober 2004 ini, saudara dan seterusnya. Ini message diseknya ini berupa bit biner sepanjang 128 bit dan dikelompokkan menjadi 4 bit. Lalu dihasilkan dalam notasi heksadesimal sepanjang 32 karakter. Itu artinya 32 karakter. Dan binernya ini dikelompokkan jadi 4 bagian. Next. Nah, kita review kembali sifat-sifat fungsi hash H. Collision resistance sangat sukar menemukan dua input A dan B. Sedemikian hingga hash A sama dengan hash B. Lalu subprimate resistance untuk sembarang output Y sukar menemukan input A sedemikian sehingga hash A sama dengan Y. Second primate resistance yaitu untuk input A dan output Y sama dengan hash A sukar menemukan input kedua B sedemikian sehingga hash B sama dengan Y. Itu artinya mencari dua pesan yang berbeda yang memiliki nilai hash yang sama itu sangat sukar. Lalu selanjutnya kami akan menjelaskan di bagian source code-nya. Demikian, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengimplementasian MD5 pada Java. Sini kita tuliskan dulu package-nya MD5. Lalu ada import Java util scanner untuk import package scanner-nya. Lalu di kelas MD5-nya untuk mendeklarasi Java kelas MD5. Selanjutnya, inisialisasi hash dengan mengubah nilai hexadesimal ke desimal sebagai baris vektor 32 bit integer. Nah, inisialisasinya yaitu private static final init init A, int, lalu hash-nya, lalu selanjutnya private static final int init B dan seterusnya. Lalu ada inisialisasi table shift yang isinya private static final int array shift underscore amt. Di bawahnya ada isinya ada 7, 12, 17 dan sebagainya. Lalu selanjutnya ada inisialisasi tabel tabel T, itu tabel sinus. Setiap sinus bernilai 32 bit yang berisi private static final int array tabel T sama dengan new int array 64. Lalu static for indi sama dengan 0 i kurang dari 64 i plus dan seterusnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Bagas. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk langkah selanjutnya, yaitu pertama kita membuat metode untuk menghitung MD5-nya. Terdapat public static byte itu dengan namanya yaitu hitung MD5. Di dalamnya ada nilainya yaitu byte message. Kemudian kita buat variabel untuk menghitung panjang pesan. Terus ada int message length bits yang menyimpan panjang pesannya. Kemudian kita buat 6 blok seperti itu.
kita inisialisasikan dengan nama variabel numBlock. Dalamnya adalah message length plus 8. Kemudian selanjutnya ada integer total length untuk inisialisasi total length dengan numBlock. Kemudian padding bed ini untuk inisialisasi padding bed. Kemudian menambahkan bed sesuai panjangnya, seperti itu. Lalu kita buat inisialisasi message length bits dengan message length byte dengan operator itu length rightmost bit ketiga. Kemudian kita buat perulangan sebanyak 8 kali. Kita tambahkan byte sesuai bitnya. Seperti itu. Oke. Selanjutnya kita inisialisasikan hash pada setiap bloknya. Jadi setiap variabel dari int a berisikan dengan init a yang berisi hash pada setiap bloknya. Kemudian kita inisialisasikan buffer dengan 16 elemen. 9 perulangan. Kita buat perulangan sebanyak 6 blok untuk memproses pesan setiap 512 blok karena kita meliputi 32 bit integer. Setiap blok kemudian inisialisasi indeks dari indeks i, left-in bitnya 6, kemudian untuk kita buat perulangan lagi sebanyak 64 kali. Seperti itu. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Baik, yang selanjutnya adalah melakukan deklarasi terhadap nilai asli dari A kecil, B kecil, C kecil, dan D kecil dengan tipe data integer. Seperti yang sudah tertampil di layar, ada integer original A yang mengandung nilai A kecil dan sampai integer original D yang mengandung nilai D kecil. Selanjutnya kita menggunakan perulangan for untuk membuat perulangan sebanyak 64 kali. Di sini kita juga melakukan inisialisasi J yang merupakan baris keberapa dari 1 sampai 4. Nah, selanjutnya inisialisasi kembali buffer index dengan J. Kemudian ada percabangan menggunakan switch, percabangan untuk memilih babak round. Terdapat 4 case, yang case 0 atau babak pertama. Di sini inisialisasi F adalah B dan C atau negasi B dan D. Kemudian untuk case 1 atau babak 2, untuk inisialisasi F adalah B dan D atau C negasi D. Kemudian untuk case yang kedua ya atau babak ketiga, inisialisasi F adalah B dan C dan D. Kemudian terdapat buffer index. Di sini inisialisasi buffer index adalah buffer index dikali 5 plus 1 dan 0x 0f. Kemudian case 3 atau babak 4, inisialisasi F yaitu C dan B atau negasi D. Dengan inisialisasi buffer index adalah buffer index dikali dengan 3 plus 5 dan 0x 0f. Jadi itu adalah penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Setelah itu dilakukan pergeseran ke kiri dari table shift dengan cara melakukan inisialisasi temp, yaitu B plus integer, lalu A plus F plus buffer, array buffer index plus table T, J, shift AMTS dengan div 16
kurang dari 2, lalu C, dan 3. Lalu selanjutnya diperkenalkan A sama dengan D, lalu D sama dengan C sama dengan B sama dengan temp. Lalu selanjutnya untuk menjumlahkan variabel A, B, C, D hasil pergeseran dengan variabel A, B, C, D asli. Dengan cara A plus sama dengan original A, lalu B plus sama dengan original B, C plus sama dengan original C, dan D plus sama dengan original D. Selanjutnya, untuk inisialisasi MD5 yaitu dengan byte MD5 sama dengan new byte 16. Lalu inisialisasi count juga dilakukan yaitu dengan integer count sama dengan 0. Setelah itu dilakukan perulangan I sebanyak 4 kali yaitu dengan rumus for dalam kurung buka integer sama dengan 0, I kurang dari 4 dan I melakukan pertambahan setiap perulangan terjadi. Lalu diinisialisasi kembali untuk N, N sama dengan I sama dengan 0, lalu A titik 2 I sama dengan 1, lalu B titik 2 I sama dengan 2, dan C titik 2 D. Setelah itu di dalamnya dilakukan lagi perulangan untuk C sebanyak 4 kali dengan rumus for kurung buka integer C sama dengan 0, C kurang dari 4, dan C melakukan pertambahan setiap kali ada perulangan. Lalu setelah itu di dalamnya diinisialisasi kembali setiap indeks MD5 dengan N dengan cara MD5 count plus plus sama dengan byte N. Lalu N lebih dari sama dengan 8. Itu untuk inisialisasi N. Lalu untuk pengembalian nilai MD5 yaitu dengan cara return MD5. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat metode mengubah hexadesimal ke string, yaitu dengan public static string to hex string dalam kurung byte B dengan cara yang pertama yaitu membuat variabel string builder baru dengan cara string builder SB sama dengan new string builder. Kemudian kita membuat perulangan sesuai dengan panjang string dan juga menambahkan string ke dalam SB dengan rumus sb.append dalam kurung string.format dalam kurung %02x, bi dan 0xff. Nah, kemudian kita mengembalikan nilai string SB dengan cara return SB to string. Nah, selanjutnya ada main method, yaitu dengan public static void main string arch. Nah, yang pertama kita mendeklarasikan variabel scanner baru. Selanjutnya kita menampilkan string dengan cara system out println dengan kata-kata masukkan string yang akan dihash. Kemudian kita akan meminta dan menyimpan input string yang akan dihash dengan cara string masukkan sama dengan input.next. Selanjutnya untuk menampilkan string, kita menggunakan kata-kata system.out.println hasil hash MD5. Nah, kemudian untuk menampilkan hasil hash MD5 dengan cara ini, nah selanjutnya kita akan mencoba menjalankan program yang telah dibuat. Di sini kita akan memasukkan string keamanan data. Nah, untuk hasil hash MD5-nya seperti berikut. Nah, sekian yang bisa kami buat. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Terima kasih.